Kalau untuk si PEP boleh, tapi kalau untuk VTP kita tidak menggunakan si balon tidak mengembang sendiri. Karena waktunya terlalu lama gitu ya. Karena kita butuh 20 sampai 30 kali dalam 30 detik untuk VTP gitu. Jadi nggak keburu gitu ya, kelamaan. Kemudian yang kedua itu adalah balon yang mengembang sendiri. Ini kita sering lihat pasti. Nah, bedanya adalah di sini kita tambahin lagi ekstra. Jadi alat ekstra kita sebut sebagai PEP di sini. Jadi kayak biasa kita pakai kan yang cuma yang ininya doang nih. Tapi kalau untuk resusitasi kita tambahin lagi satu alat ekstra si PEP-nya itu supaya dia parunya nggak kolaps. Nah, ini itu sebenarnya dia bisa ngembang sendiri. Jadi kita tinggal tekan doang ininya, ditekan terus nanti dia bisa isi lagi sendiri. Jadi kalau kalian biasa udah pakai ambu bag itu biasa kayak gitu kan langsung keisi sendiri gitu. Nah, cuman kerugiannya itu adalah pipnya itu tuh nggak bisa kita atur secara otomatis. Pipnya itu tergantung seberapa kuat kita menekan si ambu bagnya itu, si bagnya itu berapa kuat sih kita tekan dia baru itu bisa sesuai dengan pip yang kita mau. Jadi nggak bisa kita atur sesuai dengan yang kita mau, kita harus tekan sesuai dengan kekuatannya si pipnya itu kerugian dari si balon yang mengembang sendiri. Nah, makanya yang suka kita pakai itu adalah si tipis resuscitator, si neopuff ini yang biasa kita pakai. Nah, dia itu sulitnya itu cuma karena dia harus disambungkan ke sumber gas, itu doang. Tapi sebenarnya sisanya itu enak, karena dia itu otomatis dan dia tidak membutuhkan tekanan dari kita. Maksudnya tidak perlu pakai yang tekanan pakai bag itu, karena dia sudah diatur dari alatnya. Ya, lihat alatnya kayak gini bentuknya. Nah, ini tuh dia untuk mengatur si peak inspiratory pressure. Jadi biasa kan kalau PIP itu kita pakainya adalah sekitar 20 sampai 25 cm H2O di sini. Nah, kita bisa puter nih kalau misalnya ini kita puter ke 20 sampai 25. Nanti dia akan menunjukkan si manometernya itu akan menunjukkan ke arah situ. Kemudian PEP-nya di sini juga kita puter. Keberapa PEP-nya? PEP-nya itu kan biasa kita pakai 5 sampai 8. Boleh start dari 5 atau boleh agak tinggi dikit juga nggak apa-apa, 5, 6, 7 juga boleh gitu ya. Tapi biasa kalau mau dari rendah juga nggak apa-apa, 5 gitu ya. Nah, kemudian alatnya itu akan kayak gini bentuknya. Ya, jadi dia ada sungkupnya di sini, terus kemudian di sini ada kayak bolongannya gitu, ya. Nah, ada bolongannya gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya kalian tekan, itu dia akan jadi pip, ya. Kalau tekan itu dia akan jadi pip. Kalau dilepas berarti dia akan jadi PEP. Jadi ingat kalau misalnya kalian nanti mau VTP berarti tekan lepas lepas, tekan lepas lepas sama konsepnya. Kalau ditekan dia akan PIP. Ketika dia jadi PIP, nah kalian bisa lihat di manometernya dia akan naik ke sekitar 20 sampai 25 cm H2O. Gitu, tergantung yang kalian atur. Kalau kalian lepas, dia akan jadi PEP. Nanti dia akan turun ke 5 sampai 8 cm H2O. Gitu. Ya. Pokoknya tinggal dilepas, lepas itu pip, tekan itu pip, lepas itu pep gitu. Oke. Nah, untuk VTP kita tetap harus dievaluasi ya. Tanda VTP itu berhasil berarti dadanya itu harus mengembang. Jadi sambil kalian VTP, kalian tetap harus ngelihat si dadanya mengembang atau enggak. Jangan terus-terusan VTP karena kita harus lihat apakah kalian VTP udah benar atau enggak. Kalau VTP ya benar, dia pasti akan mengembang. Ya. Kemudian SPO2-nya meningkat, makanya kita harus pasang SPO2. Kita akan melihat SPO2-nya, kalau VTP-nya berhasil, SPO2 akan terus meningkat, dan heart rate-nya akan di atas 100 beats per menit. Gitu. Nah, bagaimana kalau VTP-nya udah 2 kali ini kita berikan, terus kemudian dia masih nggak mengembang, ya? Kalau sudah 2 kali, ingat 2 kali, dan dia tidak mengembang, maka kita akan lakukan MR SOPA atau Suster IPTA Indonesianya. Terserah kalian mau ngafalin MR SOPA, Mister SOPA, atau Suster IPTA, sama aja. Oke, yang pertama itu kalian akan cek dulu nih, mass readjustment-nya. Kalian akan lihat apakah posisinya sesuai atau enggak, ukurannya sesuai atau enggak, cara kalian pegangnya bocor atau enggak, sama udah sesuai belum posisinya. Kalian lihat lagi. Kemudian kalian akan reposisi jalan nafas. Kalian akan lihat nih, sniffing position-nya udah benar belum? Jangan-jangan dia kepalanya terlalu fleksi atau terlalu ekstensi ke belakang. Ya, kalian harus cek dulu nih, dia posisinya sudah benar atau belum. Kalau si M sama R yang sudah dievaluasi, kalian PPV lagi. Oke. Kemudian setelah PPV masih belum berhasil, kalian cek S-nya, ya. Cek S-nya, kalian suction dulu nih mulut dan hidungnya. Mulutnya dulu, baru hidungnya kalian suction. Kemudian kalian buka mulutnya, cari ada obstruksi atau enggak. Biasa kalau di open mouth itu kita cek ada obstruksinya atau enggak. Kalau ada obstruksi diambil, ya pokoknya dibersihkan lah kalau ada obstruksi.
Nah, setelah itu baru kalian PPV lagi. Oke, kalian PPV lagi. Kemudian, kalau belum berhasil lagi, kita cek lagi. Si P, pressure increase, kita boleh naikkan. Nah, yang kita naikkan itu apa? Yang kita naikkan itu adalah PIP-nya. Ya, kita boleh naikkan 5 sampai 10 cm H2O ya, maksimal itu sampai 40 cm H2O. Tapi naikinnya pelan-pelan, jadi jangan langsung dari tadi kan 20-an ya, sekitar 20, kalau naikkan ke 25 boleh. Tapi jangan 20 tiba-tiba jadi 40, karena itu bisa resiko nanti jadi pneumotoraks gitu ya. Kemudian kalian PPV lagi. Masih belum berhasil, oke. Kalau masih belum berhasil, kalian udah yakin MRSOP-nya udah benar, ya udah kalian langsung masuk ke alternatif airway. Alternatif airway itu adalah LMA atau intubasi. Oke, kalau kalian nggak yakin kalian bisa intubasi, kalian kalau coba intubasi, kalian langsung LMA aja. Jadi jangan terlalu buang-buang waktu untuk sesuatu yang kalian juga nggak yakin gitu. Daripada gagal intubasinya, kalian LMA aja, karena sebenarnya sama aja gitu. Untuk sementara kita pakai LMA aja juga nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kapan nih kita bisa lakukan intubasi? Biasa kalau kayak tadi nih, kita udah VTP terus-menerus, terus gagal, biasa kita intubasi. Bayi tanpa denyut jantung yang jelas juga kita intubasi. Kalau dia ada kondisi-kondisi khusus, kayak hernia diafragmatik kongenital, bayi-bayi yang tidak bisa mengembang, ada displasia paru, itu biasanya juga kita intubasi gitu. Nah, ini biasanya ukuran pipa endotrakeal kalian baca-baca aja, dia itu tergantung dari berat badannya, usia gestasinya. Kita ukurannya sekitar 2,5 sampai 4 gitu pipa endotrakealnya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Boleh jawab di chat ya. Kalau misalnya ada bayi datang, dia bernafas secara spontan. Bayi datang, maksudnya bayi kita sudah penanganan awal. Kemudian dia bernafas secara spontan, ya. Frekuensi jantungnya itu sudah lebih dari 100 beats per menit. Spontan, lebih dari 100 beats per menit, tapi tampak dia itu ada kesulitan bernafas, ya. Jadi kita tampaknya dia tuh kayak ada merintih, kemudian dadanya ada retraksi, terus SpO2-nya rendah. Nah, kira-kira apa nih yang selanjutnya kita mau kasih ke bayinya? Ada yang tahu nggak kira-kira kita mau kasih apa nih ke bayinya? VTP. Coba kalian lihat lagi di sini. Coba lihat di sini ya. Kita sama-sama lihat di sini. Untuk syarat PPV ya, dia itu bayinya adalah apnu atau gasping atau dia megap-megap. Ya, itu satu. Atau yang kedua itu adalah heart rate-nya di bawah 100 kali per menit. Ya, kalian harus ingat dulu konsep ini untuk VTP. Untuk VTP itu dia harus apnu atau gasping, yang kedua itu adalah heart rate-nya di bawah 100 kali per menit. Berarti apnu atau gasping itu tidak ada usaha napas. Ya, heart rate di bawah 100 kali per menit. Oke, untuk kasus ini bayinya sudah bernafas secara spontan. Kemudian heart rate-nya sudah di atas 100 kali per menit. Tapi masalahnya adalah dia cuma ada kesulitan bernafas. Ya, di sini berarti berarti yang benar itu kita adalah si PEP. Nih, kalian lihat. Di sini kita sekarang ke yang satu lagi. Di sini. Ya. Nah, kalau misalnya dia sebenarnya sudah bisa bernafas misalnya nafasnya sudah spontan, udah ada usaha nafas ya. Yang penting syaratnya itu kalau untuk si PEP itu dia harus ada usaha nafas. Ya, dia sudah harus bisa usaha nafas sendiri. Kalau bayinya tidak bisa nafas, jangan pernah dikasih si PEP gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini berarti kalau dia ada labored breathing itu kayak apa sih? Kayak merintih bayinya, kemudian bayinya nafasnya cepat, takipnu, kemudian ada retraksi dada, ada persisten cyanosis. Persisten cyanosis itu adalah cyanosis yang sentral, bukan yang di ujung-ujung jari dong. Jadi kalau ada di bibir, di seluruh badan gitu ya, udah kayak cyanosis, itu berarti disebut dengan persisten cyanosis gitu. Baru kita pakai si PEP. Nah, baru di sini ada tempatnya si PEP. Jadi kan harus ingat ya tadi kapan kita pakai PPV, kapan pakai si PEP. Gampangnya adalah kalau bayinya sudah ada usaha napas, kita si PEP. Kalau bayinya tidak ada usaha napas dengan heart rate di bawah 100 kali atau heart rate di bawah 100 kali per menit, itu kita PPV atau PPV atau VTP gitu ya. Oke, nah untuk si PEP ini biasanya kita pakai tipis resuscitator
Atau biasa kita pakai di sini balon yang tidak mengembang sendiri atau si Jackson Reese itu. Karena kita kalau untuk CPAP kita tidak butuh waktu yang cepat. Yang penting dia cuma stabil aja gitu ya. Itu boleh. Kalau nggak ada tipis kita boleh pakai Jackson Reese. Gitu. Karena kalau VTP itu dia butuh waktu yang lebih cepat, makanya dia tidak bisa menggunakan balon yang tidak mengembang sendiri. Oke. Nah, terus misalnya nih aku mau kasih tahu juga. Misalnya kita sudah VTP ya. Ini sekarang setelah VTP. Nah, setelah VTP bayinya itu sudah bisa nafas spontan. Heart rate-nya naik, ya. Terus dia nggak ada usaha nafas, pokoknya udah nafasnya bagus lah, nggak ada kesulitan bernafas. Kira-kira kita mau ngapain setelah itu? Tahu nggak kalian? Coba dijawab di kolom chat. Kita udah VTP, terus kemudian dia sudah bisa bernafas secara spontan, heart rate-nya sudah naik ke 100 kali per menit, sudah tidak ada kesulitan bernafas, saturasi oksigen juga sudah. Kita mau apain setelah itu? Mau tetap lanjut VTP kah? Atau kalian mau CPAP? Ya, jadi benar ya kata Fer ya, kita pantau aja. Jadi kalau misalnya nih, kita udah VTP, udah spontan, heart-nya naik, udah bagus, jadi kita stop VTP-nya, kita pantau. Gitu. Jadi jangan dilanjutin terus ya, kalau misalnya nggak ada indikasi, jangan dilanjutin terus VTP-nya. Ya, kalau beda nih, kalau misalnya setelah VTP, terus kondisi jadi kayak gini, kayak distress, tapi dia bisa bernafas spontan, nah itu baru kita kasih CPAP. Gitu. Tapi kalau misalnya udah VTP, dia belum naik ke 100 kali per menit heart rate-nya, atau dia masih megap-megap, tetap lanjut VTP. Gitu ya, sampai sini ngerti ya harusnya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutin lagi ke kompresi dada. Ya. Jadi kita akan setelah itu kita nilai lagi nih, lihat nih, setelah kita VTP, kita masih ngecek nih, 100 kali, heart rate-nya di bawah 100 kali per menit atau enggak. Ya, kalau misalnya di bawah 100 kali per menit, kita biasanya kan masih tadi MR SOPA. Nah, tiba-tiba pas kita MR SOPA, heart rate-nya langsung di bawah 60 kali per menit. Ya, ini sudah menjadi indikasi untuk kita lakukan kompresi dada. Ya, jadi kalau heart rate di bawah 60 kali per menit, itu sudah menjadi indikasi kita untuk melakukan kompresi dada. Ingat itu ya. Nah, tapi jangan lupa, sebelum kompresi dada, kita harus menjaga potensi airway. Jadi, ingat, sebelum kompresi dada, intub dulu. Boleh pakai LMA, boleh pakai intubasi. Pokoknya kita harus intubasi dulu, karena kita harus menjaga potensi airway, gitu ya. Oke, kompresi dada, caranya adalah ya kedalamannya itu harus sepertiga dari diameter, seluruh diameter, jadi kira-kira sepertiganya dia. Terus lokasinya itu 2 jari di atas processus xiphoideus. Oke, nah terus tangan kalian itu biasanya sebenarnya boleh pakai yang 2 jari kayak gini, kalian tekan-tekan boleh. Cuman katanya dengan kalian menggunakan ibu jari yang kayak gini bentuknya, yang kayak gambar ini, ya, itu dia recoil itu lebih bagus dibanding kalian pakai jari yang kayak gini, gitu. Jadi kalian biasanya dilingkarin aja di seluruh badan bayinya, terus kalian tekan gitu pakai ibu jari. Nah, ingat tetap kalian harus kasih waktu untuk dadanya recoil, untuk dadanya bisa mengembang lagi gitu. Jadi jangan kayak terus-terusan, kalian harus butuh waktu untuk dadanya bisa kembali gitu ya. Nah, biasanya kita kasihnya itu perbandingannya adalah 3:1 kompresi banding ventilasi setiap 2 detik. Jadi dalam 1 menit kita 90 kompresi dan 30 ventilasi. Ya, ini ingat ya. Kalau VTP per 30 detik. Kalau kompresi dada itu per 1 menit atau per 60 detik. Oke. Nah, kalau untuk ingat tadi aku udah jelasin juga, kalau untuk kompresi VTP-nya, FiO2-nya kita naikkan ke 100%. Ketika sudah ada return of spontaneous circulation, bayinya sudah membaik, HR sudah naik, kita langsung turunin bertahap. Gitu ya. Oke, nah sambil kita kompresi, biasanya setelah 1 menit kita nilai lagi heart rate-nya, apakah dia sudah ada perbaikan atau belum. Biasanya sambil kompresi, kalau kita udah 1 kali siklus belum membaik, kita sambil pasang si umbilical vein catheter gitu, supaya kita kalau misalnya butuh masukin obat bisa langsung dimasukin obat gitu. Nah, sekarang nih kondisinya, dia sudah kita kompresikan dada 1 siklus 60 detik, tapi heart rate-nya masih di bawah 60 kali per
60 kali per menit. Kira-kira kita mau ngapain nih? Tetap lanjut kompresi kah atau ada mau ngapain? Setelah udah 1 siklus, kita sudah kompresi dada, tapi dia masih di bawah 60 kali per menit. Kira-kira mau diapain? Ada yang tahu kah? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang bawah. Kita akan masuk ke epinefrin. Kita akan masuk ke obat-obatan. Biasanya kita kasih lewat IV, lewat umbilical vein. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi sulit ya untuk cari IV-nya atau kita belum lagi susah lah pokoknya, boleh kita masukin lewat endotrakeal dulu. Tapi endotrakeal ingat dosisnya lebih tinggi dibanding kita pakai si IV gitu. Nah, biasanya caranya itu kita epinefrinnya kita larutin di 1:10.000. Cara gampangnya adalah kita campurin ya, campurin aja di spuit, cara gampangnya 0,1 mili adrenalin ditambah dengan 0,9 mili NaCl. Jadi dalam 1 mili spuit itu sudah ada 0,1 mili ditambah dengan 0,9 mili NaCl. Oke, nanti tinggal kalian lihat berat bayinya berapa. Kalau berat bayinya 2 kilo misalnya, berarti kalian tinggal masukin ke dosisnya 0,1, kita pakai 0,1 aja misalnya, atau 0,2 lah misalnya, 0,2 miligram per mili gitu ya. Nah, kalau misalnya berat bayinya misalnya 2 kilo gitu, berarti kita butuh 0,4. Berarti kita tinggal ambil 0,4 dari spuit 1 mili itu. Gitu. Caranya kayak gitu aja. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita udah kasih nih epinefrin, terus kemudian epinefrinnya itu masih belum berhasil. Nah, epinefrin itu ingat boleh diulang. Ya, boleh diulang sampai 3 kali. Maksimal 3 kali, tapi ingat harus dijarakin. Jaraknya itu adalah 3-5 menit. Jadi setelah 3-5 menit baru boleh berikan lagi 1 kali lagi, gitu ya. Nah, apakah ada yang tahu indikasi pemberhentian resusitasi? Kapan nih kita boleh berhenti untuk resusitasi bayinya? 20-30 menit ya. Jadi sebenarnya kalau yang dulu ya, yang dulu itu dia bilang 10 menit belum ada hasil itu kita boleh berhenti. Ya, tapi sebenarnya ini kita lihat dari case by case. Kita nggak bisa langsung samain di semua kondisi gitu. Tapi kalau untuk update terbaru katanya boleh sampai 20 menit. Jadi 20 menit kita sudah lakukan semuanya, kita sudah lakukan PTP, sudah kompresi, masukkan obat ya dengan optimal, kita sudah lakukan semuanya dengan benar dan tidak ada hasil, baru kita boleh stop. Jadi sekitar 20 menit. Ya, untuk sekarang biasanya kita pakai yang 20 menit. Oke. Nah, untuk target saturasi, ada yang tahu nggak target saturasi? Biasanya kita butuh berapa? Kita mau kasih berapa? 100% kah atau berapa? Ada yang tahukah target saturasi untuk resusitasi neonatus itu berapa? Ada yang tahu? Masih bingung ya kayaknya, nggak apa-apa deh. Oke, jadi target saturasi itu ingat ya, kalau 98-99. Oke, jadi kalau misalnya target saturasi untuk neonatus, ya kalian harus ingat ini, tidak pernah mencapai 100%. Jadi tidak mungkin mencapai 100%. Ya, ingat tadi aku kasih tahu kalau di dalam perut ibu saturasi itu cuma 50-60%. Jadi untuk mencapai 100% itu sangat-sangat sulit ya, maksudnya untuk di menit-menit awal. Nah, makanya kita lihat nih di sini nih. Ini adalah target saturasi. Kalian lihat ya, sampai menit ke-10 pun targetnya tidak bisa melebihi 95%. Jadi menit ke-10 pun itu dia biasa maksimal 95%. Ini kelihatannya ribet, tapi yang perlu kalian hafalin itu adalah menit ke-1, menit ke-5, dan menit ke-10. Itu aja yang perlu kalian hafalin. Itu. Biasanya kalau di kalian di Informer juga ada ditempel gitu. Kalau nggak kalian ya pokoknya ingat aja nggak mungkin sampai 100%. Jadi sekitar kayak 88, 92 itu sudah oke. Gitu. Oke, nah kemudian biasanya cairan itu kita nggak berikan untuk resusitasi neonatus, kecuali bayinya tersebut ada tanda-tanda shock ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih tiba-tiba dia kayak pulsasinya jadi lemah, kemudian dia jadi apnu, terus perfusinya buruk, CRT-nya itu ini lebih dari 2 detik, terus kemudian kulit dingin, terus dia putih-putih, mottling, sianosis, takibradikardi, dan apalagi nih kita sudah resusitasi, dia nggak ada respon,
dan dia kelihatannya nih kayak ada riwayat kehilangan darah nih, tiba-tiba dia kayak ada kehilangan darah yang banyak, kehilangan cairan yang banyak. Nah, kita boleh masukkan cairan. Biasanya kita masukin larutan garam fisiologis, NaCl, 0,9%, 10 mili per kgbb dalam 10 menit biasanya kita masukinnya. Ya, tapi ini sebenarnya jangan dilakukan aja. Biasa kalau misalnya ada tanda shock, baru kita berikan ini. Oke, untuk pasca resusitasi, biasanya kalau sudah stabil, kita masukin vitamin K. Vitamin K kita masukin di paha kiri. Ya, jumlahnya berapa? 1 mg. Sediaan vitamin K itu 2 mg per mili. Jadi kita masukin sekitar 0,5 mili. Caranya adalah, kan paha kirinya kita tahan pakai tangan kiri. Kita dorong nih paha kirinya. Supaya paha kirinya nggak gerak-gerak. Kemudian pakai tangan kanan kita tusuk aja. Di bagian anterolateral. Kemudian kita masukin salep antibiotik, kita boleh start IMD, sama aku lupa tulis di sini, kita biasanya klem tali pusat. Di sini juga. Nah, lalu kita akan ceknya itu stable ya. Stable itu adalah sugar. Sugar itu target kita berapa? Targetnya itu adalah 50 sampai 100 mg per desiliter. Ya. Kemudian kalau misalnya selanjutnya untuk T itu adalah temperatur. Kita nggak mau dia hipotermia. Jadi kita harus jaga dia 36,5 sampai 37,5 derajat. Kita mau dia tetap hangat. Ya, kita cek RW-nya nggak boleh ada sumbatan, tetap harus bagus posisinya. Blood pressure kita ukur, bisa cek GDS dan lain-lain, sama emotional support. Biasanya kita start IMD dan rawat gabung dengan ibu. Gitu. Oke, ini sumber yang aku ambil dari apa nih namanya American Heart Association sama dari Gomela. Kalian boleh baca-baca dari sini juga. Thank you.